Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Dedi Rahmawan di Mojok Tokoh. Kali ini kalau Tribuners lihat di background yang ada di belakang kami sedang berada di tengah lapangan, on the spot. Dan bersama saya telah hadir Bapak atau Abang Nilwan Yahya. Beliau adalah Wakil Bupati Merangin. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bang, ya? Iya. Oke, Tribuners, ini kita kaki sedang penuh lumpur karena kita di lapangan di pusat acara Hari Krida Pertanian, Bang, ya? Iya. Yang ke-50. 50 tingkat Provinsi Jambi. Kebetulan Merangin menjadi tuan rumah. Alhamdulillah. Oke, Tribuners, nama Nilwan Yahya tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Merangin. Beliau 3 periode duduk di legislatif. Nah, untuk lebih kenal dengan beliau, kita akan ngobrol santai siapa sih sosok beliau. Oke, Bang, mungkin Abang bisa jelaskan awal kiprah Abang terjun ke dunia politik. Awal kiprah terjun dunia politik itu di tahun 2002. 2002, oke. Ya, itu dipercayakan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi ketua PAC Kecamatan Sungai Manau. Sungai Manau, oke. Artinya Sungai Manau di waktu itu kan masih utuh satu kecamatan. Oke. 2008 terjadi pemekaran menjadi 3 kecamatan. Oh, pemekaran ya. Kecamatan induknya Sungai Manau. Nah, 2024 kita disarankan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Merangin. Berasal dari Dapil 1. Persatu itu dari Sungai Manau, Kecamatan Bangko. Oh. Kecamatan Sungai Manau. Sungai Manau. Oke. Nah, alhamdulillah kita dipercayakan oleh masyarakat dari Partai Persatuan Pembangunan untuk mengisi anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2004-2009. Oke. Nah, selanjutnya 2029 saya masih dipercayakan oleh masyarakat untuk mewakili Dapil 1 Bangko Sungai Manau 2009-2014. Oke. Nah, yang ketiga di tahun 2014 alhamdulillah masyarakat masih mempercayai saya untuk mewakili duduk di Dapil 1 2014-2019. Oke. Nah, 2019 ini terjadi kekosongan karena waktu itu sudah 3 periode, tidak mungkin lagi di Dapil 1. Makanya di 2019 berencana untuk mencalonkan diri di DPRD Provinsi. Oke. Nah, di sebalik itu tentu ada hikmahnya bagi saya. Saya tidak menyesali duduk di legislatif DPRD Merangin ke provinsi karena mungkin sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nah, di tahun 2022 ini 2020 terjadi Pilgub pemilihan Gubernur Provinsi Jambi. Nah, alhamdulillah Provinsi Jambi ini 11 kabupaten kota mempercayai Bapak Dr. Laris sebagai gubernur untuk menjadi gubernur Provinsi Jambi. Nah, dari Bupati tentu beliau menjadi gubernur terjadi kekosongan wakil bupati. Bupati benar wakil bupati. Nah, kekosongan bupati ini diisi oleh wakil bupati untuk menjabat menjadi bupati. Nah, alhamdulillah di 8 Agustus 2022 melalui proses sesuai aturan dipilih oleh Dewan DPRD Kabupaten Merangin sebanyak 35 anggota Dewan. Alhamdulillah kita dipercayakan memperoleh suara terbanyak 28 orang untuk mempercayai kita untuk mengisi kekosongan wakil bupati Kabupaten Merangin. Jadilah sekarang wakil bupati, Bang. Alhamdulillah sampai saat ini masih mengisi jabatan wakil bupati. Tanggal 25 Agustus kita dilantik untuk mengisi kekosongan tersebut sampai hari ini mungkin hampir 3 bulan. Karena hari ini adalah tanggal 15 November. Artinya kurang 10 hari lagi genap 3 bulan. 3 bulan kita berkiprah untuk mengisi kekosongan wakil Bupati Merangin. Siap. Bang, apa beda dari Dewan menjadi eksekutif? Nah, artinya setelah saya jalani selama 3 bulan ini tentu ada perbedaan. Karena di
selama saya menjalani duduk di DPRD Kabupaten Merangin selaku anggota Dewan, ini keputusan apapun bentuknya di DPRD ini adalah kolektif kolegial. Oke. Artinya kesepakatan Bersama. Nah, sementara hari ini saya menjabat menjadi wakil bupati, tentu keputusannya bisa diambil tanpa musyawarah Sepakat. mufakat. Nah, inilah perbedaan antara eksekutif dan legislatif Legislatif. yang saya rasakan hampir 3 bulan menjabat wakil bupati. Sehingga kebijakan yang pro terhadap masyarakat kita lebih leluasa berbuat dibanding waktu duduk di legislatif. Oke. Bang, dari Dewan menjadi wakil bupati, pernah terbayang nggak sebelumnya, Bang? Tapi sampai saat ini pemilihan sebelum kekosongan ini terjadi ini belum pernah terbayangkan. Terbayangkan sekali ya. Untuk mengisi kekosongan wakil bupati Merangin. Lalu kapan kira-kira mulai? Wah, ini seperti ada peluang atau peluang saya ini ada. Karena proses ini berjalan dengan seiringnya waktu 2021 Bupati Merangin dilantik menjadi gubernur Provinsi Jambi. Tentu terjadi kekosongan. Nah, kekosongan ini kan tentu lama. Hampir 1 tahun terjadi kekosongan. Dilantiknya gubernur bulan Agustus dan wakil yang terpilih dilantik bulan Agustus. Nah, dari kekosongan ini dengan berjalannya waktu, memang dari awal tidak ada berasa mimpi atau berkeinginan. Nah, ternyata di pertengahan di bulan April ini ada dorongan atau support dari kawan-kawan di Dewan melihat situasi dan kondisi Kabupaten Merangin. Nah, dari dorongan inilah kita muncul berdiskusi dengan anak dan istri di rumah. Alhamdulillah istri dan keluarga ikut merespon dan mendukung. Karena partai pengusung juga Bang ya, P3 dulu ya. Ya, alhamdulillah waktu itu ini kan 3 partai. Ya, untuk memenangkan Pak Ahlaris dan Pak Masuri, ini adalah partai Hanura, Golkar, dan P3. Nah, tentu sesuai aturan mengisi kekosongan ini tentu dari 3 partai tadi ya. Nah, inilah kesepakatan 3 partai untuk mengisi kekosongan wakil tersebut. Siap. Bang, kalau Abang sekarang sebagai wakil bupati, melihat Merangin ini seperti apa sih dengan segala potensi? Kalau kita lihat ini kan sebentar luar biasa, Bang. Seperti apa, Bang? Artinya hari ini Merangin memang kalau kasat mata ini memang punya potensi yang luar biasa dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, sementara hari ini dibandingkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini, karena luasan wilayah kita Merangin ini sangat luas dibanding kota lain. Ini tentu selama 3 bulan ini saya menjabat wakil bupati menjadi kendala, baik pembangunan infrastruktur maupun bidang kesehatan, pendidikan segala macam. Dan perekonomian masyarakat, karena jangkauan yang terlalu jauh. Buktinya hari ini kita dari Kota Bangko mau ke Jangkat aja hari ini itu hampir 4 jam. Ya, hampir 4 jam ya. Nah, dengan kondisi jalan yang terlalu ekstrim. Benar. Iya. Hampir muntah tadi. Kalau memang kita tidak hati-hati di jalan, mungkin inilah kalau orang pertama kali menijak atau kaki di Jangkat ini, mungkin ya deg-degan jantung. Iya. Tapi begitu masuk sudah agak lebih ke dalam, rasa cemas, letih itu terbayar Bang, indah alamnya tadi. Iya. Gunung Masurai. Sampai kita di Pasar Masurai, keletihan kita dari Kota Bangko ini terobati dengan keindahan dan pemandangan alam yang dimiliki oleh Kecamatan Jangkat ini. Adanya Danau Pau, ada Danau Depati 4, adanya air terjun Segerincing. Benar. Nah, ini apalagi kita melihat terhadap suburnya pertanian agrobisnis yang ada di Kecamatan Jangkat. Kurasa untuk seprovinsi Jambi
yang bisa melawan untuk pertanian jangkat ini hanya Kabupaten Kerinci mungkin. Oke. Tetangga lah ya. Nah, sama itu sebagian Sebagian, Kerinci. betul. Kalau dibanding Kerinci dengan Jangkat masih luas lahannya di Kecamatan Jangkat ini. Berarti itu juga mungkin yang jadi alasan kita memilih Jangkat sebagai tempat lokasi HKP ini, Bang ya. Ya, artinya kita bersyukur hari ini ini kan HKP ini acara provinsi. Kita Merangin ini selaku tuan rumah. Tapi kita bersyukur berarti pihak provinsi mempercayakan kita Kabupaten Merangin itu untuk menjadi tuan rumah. Nah, mungkin banyak sisi yang dilihatkan oleh pihak provinsi terhadap Kabupaten Merangin ini dengan banyaknya sumber-sumber atau objek-objek pertanian lain yang dimiliki Kabupaten Merangin supaya kabupaten tetangga yang ada di Provinsi Jambi ini mengenali wilayah Kabupaten Merangin ini secara utuh. Jangan mendengar cerita dongeng harus begitu datang. Ini kan secara utuh. Ya, saya pun ini jujur baru pertama ke sini, Bang. Nah, tadi begitu melihat, Masya Allah, indah, luar biasa. Iya, luar biasa. Inilah keajaiban Tuhan yang diberikan kepada Kecamatan Jangkat. Berarti apa upaya PMK, Bang, untuk memperkenalkan lagi lah potensi-potensi wisata artinya itu? Hari ini semenjak saya dilantik tanggal 25 Agustus, kami akan berupaya sekuat mungkin atau semaksimal mungkin bekerja sama dengan Pak Bupati, terutama mencari investor atau penambahan keuangan dari pihak luar untuk dibawa ke Merangin. Nah, ini kalau kita ngandal dana APBD dari DAU yang dimasukkan untuk PBD, siapapun jadi pemimpin hari ini agak sulit untuk membangun Kabupaten Merangin ini yang sangat luas. Nah, ini tentu saya dengan Pak Bupati akan berupaya semaksimal mungkin dengan sisa jabatan ini akan berupaya membuat kenangan yang terindah untuk Kabupaten Merangin ke depan. Kenangan terindah, Bang. Menarik kutipannya itu, kenangan yang terindah untuk Merangin. Kita bicara Merangin juga kan kita akan kenal kopi Jangkat. Ya. Bisa jelaskan lah, Bang, seperti apa sih sebenarnya kopi Jangkat itu? Dan upaya-upaya kita supaya masyarakat kenal ya. Nah, makanya kami hari ini melalui Dinas Koprindak Kabupaten Merangin, kami setiap tahun selalu menganggarkan anggaran khusus untuk pembinaan UMKM, terutama masalah kopi Jangkat, masalah gula aren, dan yang lainnya juga, Aren? Ada dari Jangkat. Nah, termasuklah potensi yang dimiliki oleh UMKM masyarakat Merangin. Apalagi kita hari ini dihadapkan dengan inflasi. Nah, ini tentu kita membina UMKM yang ada di Merangin untuk mempertahankan, jangan kita terlalu dalam masuk ke dalam inflasi yang terjadi di dunia hari ini. Nah, inilah salah satu kami bersyukur dengan adanya Hari Kerida Pertanian yang ditempatkan di Jangkat. Ini tentu membawa dampak yang positif khususnya Kabupaten umumnya masyarakat Kabupaten Merangin, khususnya Desa Sungai Tenang ini, Kecamatan Jangkat. Nah, kita tahu sampai hari ini 1.200 peserta yang ikut HKP ini, 11 kabupaten kota, itu berjumlah 1.200. Nah, artinya kalau gitu simulasikan berapa peredaran uang yang terjadi di Jangkat. Nah, tentu di satu sisi mengangkatkan perekonomian masyarakat Sungai Tenang Lubuk Pungguk ini. Ya, Lubuk Pungguk ya. Nah, inilah kami bersyukur, makanya kami dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Merangin hari ini melalui Bupati, Wakil Bupati dan leading sektor bersangkutan, termasuk OPD yang tidak termasuk dan terkait terhadap HKP ini, kami libatkan untuk menyukseskan HKP ini. Siap, Bang. Saya mungkin kita sudah masuk segmen akhir. Kalau saya bertanya kepada Abang, misalkan ketika saya menyebut Merangin, apa sih yang ada di pikiran Abang pertama kali itu? Apa, Bang? Nah, Merangin hari ini kalau kita poles secara jujur, kita poles dengan orang-orang yang profesional,
yang dilengkapi SDM, punya wawasan atau inovasi, Merangin ini kalau bagi aku baru 3 bulan menjabat Wakil Bupati Merangin hari ini, tentu punya potensi yang luar biasa dibandingkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi hari ini. Nah, karena kita diuntungkan model potensi di Dapil 4 ini. Karena Merangin ada 4 dapil. Nah, Dapil 4 ini diuntungkan dengan agrobisnis pertanian. Satu-satunya mungkin se-Provinsi Jambi, kecuali Kabupaten Kerinci. Nah, yang kedua kita diuntungkan dengan hari ini adanya tempat-tempat wisata. Nah, artinya didukung oleh peninggalan sejarah seperti Geopark. Nah, fosil-fosil Geopark ini umur lebih kurang 300 juta tahun yang lalu. Nah, artinya Sungai Merangin hari ini itu zaman 300 juta tahun yang lalu itu adalah laut. Nah, terjadi letusan gunung, apakah itu Gunung Mesura atau Gunung Kerinci, letusan inilah yang menaikkan laut ini menjadi Sungai Merangin. Nah, terbukti di Sungai Makaring, Desa Merkeh Tengah, Kecamatan Tanah Pemarat, itu ditemukan fosil-fosil yang berupa kerang dan batu yang menyerupai daun pakis. Tumbuhan tak banyak nempel. Artinya setelah diteliti oleh geologi, ini umurnya di atas 300 juta tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah di bulan September baru ini, tanggal 7 sampai tanggal 11, kami dinilai oleh tim UNESCO. Nah, tim UNESCO untuk penilaian terhadap Geopark Merangin. Nah, setelah 4 hari melakukan kunjungan di Merangin ini dan kami berkeliling di tempat-tempat Geopark, dan dampak dari Geopark ini, alhamdulillah kami mendapatkan lampu hijau dari tim UNESCO. Ini bakal disahkan oleh dunia sebagai warisan dunia, berarti diakui oleh dunia adanya fosil di Kabupaten Merangin. Nah, inilah kami selalu berusaha, kalau memang ini diakui oleh dunia, tentu banyak keuntungan dan manfaat yang kami rasakan nanti. Oke lah, terima kasih. Target kami Kabupaten Merangin hari ini dengan Pak Bupati, kami akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana Geopark ini bisa diakui oleh dunia internasional. Jadi ya itu PR Bapak bilang dengan Pak Bupati lah ya. Berarti apakah ini pertanda 2024 bakal bersama-sama lagi di bawah lindungan Ka'bah? Nah, ini belum tahu. Samalah proses awal dulu 2024 saya duduk di Dewan. Saya tidak punya pikiran untuk maju lagi 2029. Artinya apa? Karena prinsip saya seperti air mengalir. Nah, kalau masyarakat masih menginginkan, tentu kita kan punya prinsip dalam hidup. Nah, karena hitung-hitungan politik hari ini kan harus punya hitungan. Siap. Arah dan tujuan mau kemana. Kita tunggu tanggal main lah berarti Bang ya. Yang jelas hari ini dengan niat dan tulus belum tersirat niat untuk 2024. Nah, artinya kita jalani dulu apapun manah yang diberikan kepada saya hari ini, insya Allah akan saya pergunakan semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk memberikan yang terbaik Kabupaten Merangin ini. Terima kasih Bang sama-sama Nilwan Yahya untuk dialog singkat kita. Tribuners, alhamdulillah. Kabupaten Merangin adalah kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Usianya lebih tua dari Provinsi Jambi itu sendiri. Bukan hanya tua secara administratif, tapi Merangin juga memiliki taman bumi geopark yang tertua. Maka kita berharap agar kabupaten ini bukan hanya sekedar mendapat predikat dengan banyak tempat wisata tertua, tapi juga semoga kabupaten ini bisa maju, tentu juga mendapat dukungan dari masyarakat. Sekian dari saya, Didi Rahmawan, undur diri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.